Peran ibu itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Ketika dia bisa menjadi sebuah madrasah, mulai dari anak usia dini sampai dia masuk pada usia remaja. Artinya, posisi ibu itu dari dia dilahirkan sampai dia nantinya dia sudah punya rumah tangga masih membutuhkan seorang ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapi terhadap peran ibu, bukan hanya sebagai tadi peran domestik, tetapi memberikan sebuah peran yang luar biasa, mengedepankan dia menjadi sebuah agen perubahan. Kembali bersama saya Windy di orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, tahukah Anda bahwa setiap perempuan dapat menjadi seorang ibu? Peran perempuan, peran ibu di masa kini sudah terinterseksional dalam sektor-sektor di luar domestik. Dalam hal ini sebagai pelayan, petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, profesional, buruh, pekerja rumah tangga, entrepreneur, bahkan menjadi perempuan politisi. Nah, menyikapi hal ini tepat di 22 Desember 2021, 93 tahun perayaan Hari Ibu. Ini hendaknya kita rayakan dengan penuh gembira dan tentunya dengan menyalakan api juang gerakan perempuan untuk kemudian terus berani mendongkrak tembok patriarki dan tentunya merealisasikan kehidupan yang setara tanpa diskriminasi. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hari ini spesial di 93 tahun perayaan Hari Ibu. Orasi hadir untuk Anda sekalian dalam topik obrolan hitam putih peran perempuan dalam demokrasi. Nah, sudah hadir bersama saya di orasi edisi hari ini selaku narasumber adalah perempuan, seorang ibu, dan juga merupakan aktivis perempuan yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo. Nah, langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu, narasumber orasi edisi hari ini yang terhormat Ibu Sri Dewi Nani SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon izin ini sebelum kita lanjut lagi, saya manggilnya ini Ibu Dewi, Kak Dewi atau mungkin Ayunda. Gimana? Biar lebih enak sekali ya, agak santai ya. Ya, Kak Dewi ya. Ya, apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa, anugerah yang terbesar. Ya, alhamdulillah, dan semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah tentunya. Amin. Tentunya apalagi dalam jabatannya saat ini sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahagia selalu untuk bersama keluarga tentunya ya Kak ya. Iya. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Kak Dewi sebagai Kadis, bisa meluangkan waktu bersama-sama kami, bersama sahabat Bawaslu juga untuk mengedukasi kita semua dalam ruang orasi edisi hari ini spesial di 93 tahun perayaan Hari Ibu. Iya. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada topik obrolan kita nih Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sekilas perjalanan karir Kak Dewi hingga akhirnya kemudian hari ini menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo. Silakan Kak. Ya, makasih Dewi Windy. Kalau bicara perjalanan itu cukup panjang sekali, karena memang dari kecil memang saya sudah memang aktif dalam beberapa organisasi di sekolah. Karena mungkin karena saya anak sulung, terus orang tua saya adalah orang tua yang sangat demokratif gitu. Sehingga tidak ada sebuah beban ketika walaupun saya anak perempuan itu melakoni dengan berbagai organisasi-organisasi yang saya ikuti. Nah, dukungan dari orang tua inilah yang membuat saya semakin percaya diri gitu. Jadi semakin leluasa untuk bagaimana berkiprah untuk di organisasi. Mulai saya ikut pertama itu adalah ikut seleksi-seleksi untuk menjadi ketua OSIS. Kedua, mengikuti untuk kegiatan-kegiatan siswa teladan tingkat provinsi. Waktu dulu kan kita masih dengan sulut gitu kan. Alhamdulillah beberapa kali ikut dan bisa mendapatkan juara waktu itu. Kemudian ya Gorontalo kan memang susah banget waktu itu untuk bisa bersaing kan dengan Manado gitu. Kemudian ikut juga untuk lomba pidato waktu itu masih kecil gitu. Jadi
zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang kan gitu pakai medali-medali. Yang dulu kalau namanya di rumah itu rame dengan piala itu adalah kebanggaan Iya, orang betul. tua gitu. Nah karena orang tua yang sangat mensupport itulah membuat ketika saya masuk di kampus kuliah awal pertama itu saya berkenalan juga dengan beberapa organisasi, apakah itu organisasi paguyuban, itu HPMIG, kemudian organisasi untuk kemahasiswaan ada Senat, ada juga BEM Unsrat waktu itu, kemudian ada HMI. Nah, dari beberapa kegiatan-kegiatan itu membuat kami lebih banyak belajar dari kesuksesan teman-teman karena senior junioritas itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mendapatkan satu percaya diri. Kalau mungkin orang lain insecure itu karena mereka tidak mendapatkan dukungan gitu. Betul. Tapi jelas saya dukungan keluarga, dukungan lingkungan juga berpengaruh. Nah, kegiatan-kegiatan itulah kemudian saya mulai mengikuti beberapa posisi-posisi organisasi, mulai dari Senat yang dulunya katanya kalau di Manado itu agak susah ya kita untuk masuk minoritas. Alhamdulillah saya bisa buktikan gitu bahwa kami minoritas, tapi kalau kita memang punya keinginan yang kuat untuk bisa berbagi dengan orang, kenapa tidak? Bahkan di zaman saya itu hanya 2 orang yang pakai jilbab. Karena dulu itu memang tahun 95 itu belum ada ya pakai jilbab. Saya sama anak orang Jawa satu. Nah, kami berdua yang waktu itu, tapi saya kan ikut waktu itu Mapala juga yang panjat-panjat tebing gitu. Iya, betul. Jadi memang hobi ya, hobi ikut organisasi. Nah, berjalan dari situ maka saya sama semakin yakin bahwa apapun yang kita terjadi hari ini bukan karena diri kita sendiri, tapi karena supporting dari orang sekitar. Nyatanya misalnya gini, kita nggak mungkin menjadi orang yang mendapatkan kedudukan yang punya prestasi yang tinggi kalau tidak dipilih oleh orang-orang yang menilai kita. Karena kita mau pintar apa enggak, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri gitu. Betul. Kita secara apapun nggak bisa nilai sendiri. Nah, ketika kita bisa beradaptasi dengan sebuah lingkungan, kita mampu memberikan sebuah aura kebaikan buat orang, maka orang enak berteman dengan kita, maka itulah disupport. Nah, dari situlah maka perjalanan karir saya masuk ke Gorontalo. Saya hijrah tahun 2000 ya 2000 pas Provinsi Gorontalo masuk, karena waktu itu saya pimpinan sidang waktu pembentukan Provinsi Gorontalo. Luar biasa. Saya perempuan satu-satunya karena 3 pimpinan sidang itu adalah 2 pimpinan sidang laki-laki. Nah, satu perempuan katanya biasanya di jam-jam 3 itu jam-jam kritis gitu. Iya. Nah, pada saat pengambilan keputusan itu lebih emosional. Nah, alhamdulillah saya pimpinan sidang perempuan ya, mungkin ada aura perempuannya di situ ya, kita bisa mengendalikan suasana sidang. Kemudian dari situ saya mulai pertama ngajar di kampus. Waktu itu UG itu masih pertama buka. Itu Kandarus Tamakili dan kawan-kawan ngajak saya untuk masuk. Saya bilang ya udah coba-coba aja, saya balik Gorontalo. Balik Gorontalo, coba masukkan berkas, alhamdulillah lulus, dan saya diminta untuk, dulu belum ada fakultas hukum, masih fakultas sosial politik. Iya. Jadi saya pertama itu di fakultas sosial politik. Nah, perjalanan itu mulai dari saya ngajar, kemudian saya waktu kali kampus itu saya membuka beberapa kelas, kelas Bualemo, kelas Polda, karena saya yakin teman-teman di kepolisian itu agak susah untuk kuliah karena kesibukan mereka. Nah, saya melakukan pendekatan dengan Kapolda. Kapolda luar biasa. Dia antusias, dia kasih ruang untuk tempat kuliah, dan saya kerjasama juga dengan pengadilan negeri. Jadi waktu itu kelas Fakultas Hukum UG itu banyak cabangnya. Iya. Gitu. Disitulah saya mulai pertama kali berkarir untuk pekerjaan. Kemudian rektor waktu itu coba untuk sampaikan ke kami, coba dong masuk ke birokrat gitu. Saya nggak kepikiran waktu itu bagaimana saya jadi seorang birokrat sedangkan saya aktivis gitu kan. Jiwa aktivis saya agak susah untuk masuk dalam lingkungan seperti itu. Nah, akhirnya teman yang, karena memang saya nggak terlalu serius waktu itu, teman ambil semua berkas saya, kemudian dia bawa ke Pemda. Barakallah, kadarulahnya saya lulus tahun 2003 di Pemda. Kemudian waktu itu di Pemprov sempat masuk, tapi sebuah proses perjalanan yang panjang, yaitu kadarulahnya saya lulusnya di kabupaten.
Nah, jadi sampingan gitu. Pertama saya harus ngajar, yang kedua saya harus kerja di Pemda. Dua pekerjaan saya lakoni itu ternyata belum membuahkan kepuasan buat saya. Ya, kenapa? Karena saya berpikir agak terbatas ruang saya ketika saya hanya dalam sebuah birokrasi. Nah, saya ajak teman-teman yang memang punya talenta dengan saya. Teman-teman yang S2, yang ada di UGM, di Bu Fani, dan teman-teman Ibu Nanang. Kita bikin ya NGO perempuan gitu. Kenapa? Karena saya lihat perempuan-perempuan Gorontalo itu cukup banyak berprestasi, cukup banyak punya potensi, tapi mereka tidak punya ruang untuk itu. Nah, kenapa tidak mulai dari kita gitu, buat sebuah NGO? Karena saya itu terus terang iri dengan NGO yang ada di Jawa. Mereka adalah NGO-NGO perempuan yang notabene-nya mereka luar biasa bersaing sampai ke kancah internasional. Nah, dari situ saya bilang, ya sudah, kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dinilai oleh NGO dari internasional. Kadarulalanya tahun 2008 saya masih di kampus, saya masih di Pemda, pegang NGO. Tiba-tiba NGO juga kami itu ditawarin oleh Asia Foundation. Pertama kali diminta kontrak 1,8 M. Wow, memang kritis sekali dengan kondisi seperti itu, karena kami berpikir ada ya NGO internasional yang percaya ke kami, sedangkan kami ini masih kecil gitu. Tapi saya banyak belajar dari situ. Pertama saya belajar dengan NGO Asia Foundation, Fitra. Kenapa? Karena mereka adalah NGO besar yang sangat mengedepankan adalah kejujuran. Nah, saya belajar di situ, sehingga itu pun yang saya curi ilmunya untuk saya bawa ke birokrat. Nah, perpaduan dari organisasi yang aktivis kemudian dengan birokrasi itu coba saya padu padan. Alhamdulillah, karena dengan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat untuk membantu-bantu yang orang memerlukan, sehingga saya merasa nyaman ketika pada posisi sampai hari ini adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang lebih notabene ini adalah proyek kemanusiaan. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Cukup panjang ya. Betul sekali, tapi Masya Allah luar biasa sekali ya. 93 tahun perayaan Hari Ibu nih Kak. Makna kekinian perayaan Hari Ibu yang kemudian hari ini menjadi dangkal makna karena terjebak dengan makna domestik, di mana perayaan Hari Ibu ini kemudian diartikan dengan cara membebas tugaskan tugas dari seorang ibu, ataupun membebas tugaskan ibu dalam aktivitas kesehariannya, misalnya memasak, mengurus anak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah, ini kemudian tidak heran ketika misalnya perayaan Hari Ibu ini kemudian diwarnai dengan tukar menukar hadiah, kemudian juga diadakan lomba ataupun kompetisi, lomba memasak, menggunakan kebaya dan semacamnya. Jadi ini kemudian dimaknai, misalnya perayaan Hari Ibu ini kemudian dimaknai dalam konteks domestik. Demikian saya pikir tidak harus menunggu di 22 Desember tiap tahunnya seperti itu, karena memang lebih tepatnya hal yang demikian dilakukan setiap hari, most days every day, seperti itu ya Kak ya. Nah, melalui momen 93 tahun perayaan Hari Ibu ini, apalagi saat ini kita tahu bersama bahwa cinta seorang ibu itu deontologis bagi setiap anak yang dilahirkannya. Bukankah kemudian saatnya kita untuk meluruskan pemaknaan dari peringatan Hari Ibu ini, di mana merupakan momentum yang bagi kita semua untuk mengakhiri buta gender yang menjadi hambatan yang penting tentunya, yang berarti dalam hal agenda penguatan konsolidasi demokrasi. Oke. Kalau saya melihat bahwa seremonial yang dilakukan oleh teman-teman ketika dalam Mother Day itu nggak masalah sebenarnya, karena kita membangkitkan semangat untuk itu. Tetapi ada hal yang perlu kita lihat, bahwa contohnya untuk tema yang diangkat untuk Mother Day untuk tahun ini adalah perempuan berdaya Indonesia maju. Ini luar biasa. Blueprint yang harus kita ambil dari tema ini adalah bagaimana mengedepankan bahwa hari ini perempuan adalah sebuah agent of change, jadi sebuah perubahan yang bisa merubah segalanya. Kenapa tidak? Mungkin orang berpikir bahwa Mother Day ini hanya sekedar untuk
seremonial belaka. Tetapi ketika kita melakukan pemaknaan yang lebih mendalam, seperti saya sampaikan tadi, dia adalah sebagai agent of change, jadi agen perubahan. Karena contoh, di tahun 2018, 19, 20, ketika kita melihat sudah mulai masuk pada generasi Z, siapa yang berperan utama? Ketika persoalan ketahanan keluarga yang menjadi masalah hari ini, siapa yang berperan utama? Ketika anak-anak generasi Z sekarang ini yang dalam porak-poranda persoalan gadget yang saat ini yang tidak bisa lepas sebagai salah satu media digital yang sangat dibutuhkan, peran yang terbaik adalah itu. Ya, sehingga pemaknaan Mother Day adalah bagaimana menguatkan ketahanan keluarga yang saya lihat hari ini sudah banyak yang rapuh. Data yang saya ambil untuk melihat bahwa kenapa ketahanan keluarga rapuh, yang pertama angka kekerasan seksual yang terjadi itu sangat tinggi, hampir di semua daerah. Kemudian pornografi itu sangat tinggi. Peran ibu itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Ketika dia bisa menjadi sebuah madrasah, mulai dari anak usia dini sampai dia masuk pada usia remaja, bahkan ketika dia berumah tangga, orang yang pertama kali yang diminta untuk pendidikan dari orang-orang yang masih pemula rumah tangga, bahkan saya sampai sekarang masih tetap minta untuk petuah-petuah dari ibu saya gitu. Artinya, posisi ibu itu dari dia dilahirkan sampai dia nantinya dia sudah punya rumah tangga masih membutuhkan seorang ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi terhadap peran ibu, bukan hanya sebagai tadi peran domestik, tetapi memberikan sebuah peran yang luar biasa, mengedepankan dia menjadi sebuah agen perubahan. Iya, peran gender dalam masyarakat nih Kak, ternyata juga ini dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan itu sendiri, terutama dalam pekerjaan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional dan ataupun emosional itu kemudian menjadikan perempuan ini tidak dapat tampil sebagai pemimpin dan bahkan berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan itu di posisi-posisi yang kurang penting seperti itu. Nah, padahal kita bersama bahwa perjuangan perempuan ini sudah dimulai dari sejak adanya emansipasi perempuan ataupun wanita yang sudah digagas oleh Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak lagi pejuang-pejuang wanita lainnya yang mempertahankan agar wanita ini ataupun perempuan dapat disamakan dengan laki-laki, harkat dan derajatnya seperti itu. Apa tanggapan Kak Dewi terhadap hal ini? Apakah kemudian hal ini masih terjadi di situasi dan kondisi saat ini? Jadi gini Win, sekarang terkadang orang masih berpikir, padahal ini masalah gender ini sudah lama sebenarnya. Tapi orang masih terbawa dengan paradigma bahwa gender itu sama dengan emansipasi perempuan. Padahal salah besar. Kalau emansipasi perempuan itu di era Kartini. Sekarang kita nggak bicara lagi tentang emansipasi. Yang kita bicara adalah bagaimana terhadap responsif gender. Ya, untuk bicara responsif gender itu tidak melihat antara perempuan atau laki-laki, tetapi kita harus sama pemahaman dulu. Pemahamannya apa? Yang pertama adalah kita sepakat dulu bahwa ketika kita bicara gender itu tidak sama dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin adalah sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan karena dia memang benar-benar secara kudrati dilahirkan sebagai laki atau perempuan. Contoh misalnya, saya perempuan, saya mengandung, saya hamil, saya menyusui. Itu nggak boleh dipertukarkan oleh siapapun. Mau transgender pun nggak bisa gitu. Artinya itu kadarullah gitu. Yang nggak boleh kita harus pindah-pindahkan. Sekarang, kalau bicara tentang gender, berarti itu adalah konstruksi sosial. Konstruksi sosial kenapa saya sampaikan itu bukan sesuatu yang takdir, contoh. Kalau bicara tentang domestik, mulai memasak, kemudian mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci baju, mengurus anak. Saya tanya, laki bisa kan melakukan itu? Bisa gitu. Berarti sesuatu yang bisa dipertukarkan itu adalah gender. Laki bisa nyuci, perempuan bisa cuci mobil, sesuatu ini bisa dipertukarkan. Sekarang adalah apakah dalam sebuah rumah tangga konsepsi gender itu yang diperjuangkan gitu.
Karena kita masih dengan paradigma bahwa ketika pekerjaan domestik itu adalah pekerjaan seorang ibu, no, saya sampaikan tidak. Kenapa? Rumah tangga adalah sebuah maligai di mana kedua belah pihak, suami dan istri itu saling mensupport, saling mendukung, gitu. Contohnya misalnya saya adalah ibu rumah tangga yang terserang, nggak punya asisten rumah tangga, saya nggak punya pembantu di rumah, nggak punya babysitter gitu. Tetapi karena saya membangun konsep gender di dalam keluarga saya, sehingga pekerjaan domestik kita kerjakan bareng-bareng. Mencari uang pun, yuk kita cari bareng-bareng. Jadi uang kita bersama, anak kita bersama, rumah kita bersama, karena kita udah komitmen menikah. Gak ada lagi bicara bahwa ngurusin misalnya anak urusan saya, ngurus untuk cari nafkah urusan suami, enggak. Sepakat dulu gitu, sepakat. Dimana kesepakatan itu adalah, yuk kita saling membangun. Uang kita bersama, anak kita bersama, ngurus juga sama-sama, pekerjaan domestik sama-sama. Tetapi tidak ada yang merasa lebih hebat, yang ada adalah saling memiliki dan saling mensupport. Itu adalah responsif gender sebenarnya. Nah sekarang, bicara responsif gender untuk di kalangan misalnya birokrasi, saya rasa sekarang dengan emansipasi sudah terbuka. Yang menjadi masalah adalah pelabelan, apakah itu patriarki, apa itu maskulin, apakah itu beberapa pelabelan-pelabelan yang memang sangat merendahkan posisi perempuan itu masih ada. Kenapa? Ya saya bersyukur mungkin terus terang saya bisa sampai pada titik hari ini bukan Dewi Nani, enggak, tapi karena suami yang luar biasa mensupport saya. Sehingga saya harus menghargai itu gitu. Jangan saya merasa bahwa saya sebagai kepala dinas sehingga saya merasa saya lebih di rumah. Enggak. Banyak perempuan lain yang punya prestasi loh di luar sana. Tetapi suaminya tidak mendorong, suaminya tidak mensupport. Dia mau jadi apa? Mungkin bisa saja dia jadi kepala dinas, tapi nggak pernah ikut PIM 2, nggak pernah ikut PIM 3. Kenapa? Suaminya ngelarang gitu. Jadi nggak ada seorang perempuan hebat yang hari ini kalau tidak didukung oleh suaminya. Iya, lebih saat ini kita bicara tentang keterwakilan perempuan di parlemen yang itu dikatakan sebesar 30%. Nah, ini kemudian mendorong seluruh partai politik untuk berlomba-lomba memenuhi kuota tersebut. Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya nih, apakah kader perempuan yang diusung untuk ataupun dikirim untuk bersaing ini adalah memang kader terbaik yang memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan aktivitas komunikasi politik. Nah, bagaimana tanggapan Kak Dewi terhadap hal ini? Lantas menurut Kak Dewi, sejauh ini bagaimana peran perempuan dalam demokrasi? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Khususnya Kabupaten Gorontalo. Saya kemarin bicara dengan Ketua Bawaslu. Saya tantang beliau, saya bilang ini adalah momen yang saya sangat senang sekali. Bahkan saya pengen untuk bagaimana membangun MOU bersama antara Bawaslu, Kesbang, kemudian kami DP3A, kemudian KPU. Kita harus barengan. Kenapa harus barengan? Hasil prosentasi yang ada di Kabupaten Gorontalo ya, saya melihat prosentasi untuk partisipasi politik perempuan di bawah 30%. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus punya strategi harus kita lakukan dan mungkin bisa kerjasama dengan dunia perguruan tinggi. Kenapa harus kerjasama dengan perguruan tinggi? Karena di perguruan tinggi itu punya beberapa pusat-pusat studi. Kenapa enggak kita gunakan itu untuk melakukan namanya sekolah politik perempuan gitu. Kalau misalnya orang di luar tanya, emang kenapa harus ada sekolah politik perempuan? Emang perempuan nggak bisa gitu? Sekarang kan ada. Saya bilang iya, tapi seberapa orang yang bisa punya semacam pendidikan politik untuk itu. Kemudian yang berikut adalah seberapa besar peran-peran partai untuk memberikan ruang buat perempuan-perempuan yang punya potensi. Maaf, dari hasil data yang ada ke kami hanya beberapa partai, kalau nggak salah hanya 3-4 partai yang besar yang cukup memberikan keleluasaan, memberikan ruang buat perempuan untuk bisa mendapatkan akses di dunia politik. Nah, sehingga ketika Kesbang bergerak, Bawaslu bergerak, KPU bergerak, DP3A bergerak, perguruan tinggi bergerak, maka sekolah politik perempuan adalah sebuah sekolah yang dibangun bersama, bukan hanya dibangun oleh Bawaslu atau DP3A. Tapi semua, kalau kita keroyokan, saya rasa bahwa 30% kita bisa capai untuk itu. Kenapa? Karena saya melihat
Di luar sana banyak perempuan-perempuan yang bisa kita jadikan mereka adalah orang-orang yang nantinya menjadi senator-senator perempuan yang bisa duduk di posisi-posisi legislatif. Tetapi karena mereka tidak punya ruang seperti misalnya partai, mau kemana mereka gitu. Nah, kalau kemarin saya kerjasama dengan NGO, itu kita punya sekolah politik perempuan, tapi hanya beberapa desa itu dilatih dengan NGO, sehingga mereka mulai dari sebuah forum yang namanya Rembuk Perempuan. Rembuk Perempuan itu kita latih dulu bagaimana mereka bisa mengeluarkan aspirasi mereka sebagai perempuan yang mampu berpartisipasi dalam sebuah dunia publik gitu. Nah, ini ketika dari belajar yang pertama-pertama, akhirnya mereka bilang, Bu Dewi, udah kita sudah bisa bicara di depan umum. Tapi sekarang saya nggak tahu mau partai yang mana gitu, nggak ada yang mau meminang saya. Nah itulah, ketika kita punya sekolah politik perempuan, maka yang mengisi itu semua partai gitu kan. Ada dari Golkar, P3, dari Nasdem, ayo dong ngisi kegiatan di situ gitu. Tapi yang ngelola adalah perguruan tinggi misalnya, tapi yang fasilitasi adalah kita-kita gitu. Ini tantangan saya buat kemarin buat Pak Ketua. Nah kalau kita misalnya bisa seperti itu, insya Allah saya yakin bukan hanya daerah Jawa yang bisa duduk. Saya bersyukur kemarin Ibu Ida bisa duduk. Ada Ibu Rahmi yang bisa duduk di sana. Tetapi itu karena misalnya didukung oleh orang-orang yang kuat di sekeliling mereka. Sekarang pertanyaannya, adakah orang-orang yang ketika dia belum ada di lingkungan yang kuat, tetapi dia punya kemampuan, siapa yang mensupport gitu? Kitalah yang mensupport. Itu PR kita bersama. Iya, betul sekali. Nah, mungkin pengaruhnya selama ini juga karena ada kesan yang terbangun di masyarakat bahwa dunia politik itu adalah dunia laki-laki, sehingga kemudian muncul image yang mungkin ini kemudian mengakibatkan bahwa menggambarkan bahwa kehidupan politik itu adalah kehidupan yang kotor, yang keras dan penuh intrik dan semacamnya, sehingganya di belahan dunia manapun, termasuk di Gorontalo itu sendiri, jumlah wanita yang terjun di dunia politik ini masih relatif kecil seperti itu. Nah, sebagai Kadis P3 Kabupaten Gorontalo, selain tadi sempat disampaikan oleh Kak Dewi bahwa akan menggagas sekolah politik perempuan. Nah, sejauh ini apa yang sudah ataupun yang telah dilakukan oleh Dinas P3 itu sendiri dalam rangka mengubah image yang terbangun di masyarakat ini tentang politik yang dimaksud tadi? Kita juga kan sekarang ini punya namanya PPRG desa yang ada di beberapa desa. Iya. Di situ juga ada beberapa kegiatan yang mungkin kita coba menggali besar. Ada potensi-potensi desa, mereka punya dana. Nah, ada kegiatan sosialisasi itu yang kita coba masuk. Nah, dari sosialisasi itu maka kita dorong mereka untuk dalam rembuk perempuan, seperti saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu maka saya sampaikan bahwa tadi disampaikan banyak perempuan yang agak takut karena dunia politik seperti ini. Sebenarnya saya nggak melihat seperti itu malah, tetapi karena ketidaktahuan mereka di dalam minimnya pendidikan politik, sehingga mereka tidak mendapatkan sebuah asupan-asupan yang cukup potensial untuk mereka bisa berkiprah. Kemudian yang kedua adalah kalaupun misalnya sampai hari ini untuk dunia politik itu saya melihat sebenarnya itu ada dunia yang luar biasa bagus dan hebat. Kenapa? Karena dari dunia politik itulah kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi suatu gerakan-gerakan yang bisa membuat agent perubahan terhadap lembaga-lembaga birokrasi kepada masyarakat seperti itu. Nah, saat ini untuk dunia politik, untuk kalangan di Kabupaten Gorontalo misalnya adalah perlu adanya pertama komitmen. Kalau kebijakan kita sudah buat beberapa kebijakan, tetapi komitmen itulah yang harus saya tantang hari ini gitu. Komitmen kita bersama, komitmen dari semua pihak. Gitu. Biar untuk urusan namanya sekolah perempuan bukan urusan DP3A, tapi urusan kita semua. Coba bayangkan kalau misalnya semua kita ini bisa paham, di setiap desa sudah paham tentang bagaimana politik perempuan, bagaimana politik praktis, maka saya yakin ketika mereka belajar tentang pendidikan politik yang benar,
maka dia akan mendapatkan asupan-asupan yang luar biasa yang nantinya ketika mereka menjadi senator nanti, dia akan memberikan kontribusi yang luar biasa karena dia bukan instan, tetapi sebuah proses yang ia jalankan seperti itu. Iya, lanjut kita membahas terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa setiap anak ini berhak untuk perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, dalam hal ini kegiatan kampanye misalnya. Nah, secara khusus anak yang dimaksud ini adalah anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah, jadi belum memiliki hak pilih. Nah, yang berbagai hal yang perlu dipertimbangkan misalnya terkait kesiapan secara psikologis anak dan juga bagaimana ini bisa berpotensi merampas ruang tumbuh anak itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Kak Dewi sebagai kadis yang juga berbicara tentang perlindungan anak? Oke. Kalau saya sendiri sih kalau namanya anak berpolitik itu saya belum respon. Jadi ada kata lagi masih ada lanjutan ya, untuk digunakan berkampanye. Iya. Tetapi kalau mereka berpolitik untuk misalnya rembuh anak, oke, saya malah memberikan ruang untuk itu. Bahkan setiap tahun, ini Januari depan, kita memberikan surat kepada seluruh desa lewat Bapeda, bagaimana ketika mereka anak-anak mampu berpartisipasi secara politik di dalam rembuh anak. Jadi sebelum musrenbang diawali dengan rembuh perempuan dan rembuh anak. Rembuh anak itu nanti sore hari karena mereka pulang sekolah. Iya. Kalau rembuh perempuan itu pagi hari karena mereka yang tidak kerja paling banyak di desa. Nah, di rembuh anak inilah menjadi sebuah forum politik buat mereka, bagaimana mereka punya eksistensi, mereka mampu berpartisipasi, mereka mampu berekspansi gitu. Karena rata-rata ketika dalam musrenbang, anak itu selalu dianggap orang yang tidak punya kepentingan. Padahal dia punya kepentingan politik loh. Ingat, politik. Bukan politik yang dalam tanda kutip. Bukan ya. Politik yang sebenarnya gitu. Berpolitik itu kan adalah orang yang bisa mengeluarkan suatu pendapat apa semua kan gitu. Nah, inilah satu forum yang anak mulai belajar. Ketika dia mengedepankan pendapatnya dalam sebuah forum, maka dia harus punya data. Ketika dia punya data, dia mampu mengimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Kebijakannya di mana yang akan didorong untuk dalam sebuah program-program pemerintah. Nah itu kalau saya di situnya gitu untuk masalah anak. Jadi bukan pada persoalan diajak berkampanye, mereka belum bisa. Karena apa? Mereka tidak bisa digunakan untuk alat-alat politik, enggak. Tapi mereka digunakan untuk sebagai partisipasi politik mereka sendiri, dari dirinya sendiri, bukan dijadikan alat orang lain seperti itu. Iya, ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, sebagai Kadis P3A Kabupaten Gorontalo, apa harapannya untuk penyelenggaraan pemilu serentak di 2024 mendatang, khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya? Saya sangat berharap pemilihan berikut adalah pemilihan untuk para pemilih cerdas. Ya, kenapa? Karena saya menginginkan adalah moto yang ada di Bawaslu sendiri kan, jujur, bebas, bersih dan sebagainya. Nah sampai hari ini, insya Allah saya masih sangat positif untuk berpikir ke depannya. Saya yakin suatu saat negara kita akan seperti negara-negara yang ada di Amerika yang memang benar-benar partisipasi politik itu sudah ada. Yang kedua adalah pemilih dan pemilih cerdas, sehingga perempuan-perempuan yang kemarin tidak didukung oleh lingkungan yang luar biasa kuatnya gitu, tetapi mereka punya potensi bisa dimasukkan menjadi calon-calon senator berikut seperti itu. Iya, nah sahabat Bawaslu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk menjadi seorang ibu ini bukanlah hal yang mudah. Menjadi seorang ibu yang kuat dan hebat itu adalah peran yang sangat keras. Nah, melalui momen 22 Desember tahun 2021, 93 tahun perayaan Hari Ibu, saya Windy mewakili keluarga besar Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan di dunia. Selamat Hari Ibu. Iya, sahabat Bawaslu sekalian, sebelum kita akhiri orasi edisi hari ini, kami persilakan Kak Dewi untuk closing segmennya. Intinya adalah kita perempuan jadilah sebuah lilin harapan. Ketika ada 3 lilin yang mati, lilin cinta, lilin damai, lilin keinginan, kita akan menjadi sebuah lilin harapan. Di
di mana dengan harapan ia mampu menghidupkan lili-lili lainnya untuk tetap semangat dan memberikan kontribusi lain buat perempuan-perempuan lain. Semangat hari ini. Iya, luar biasa Sahabat Bawaslu, orasi edisi hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Sama-sama, atas waktu Dewi. dan kesempatannya di tengah kesibukannya tentunya sudah meluangkan waktu untuk hadir di orasi edisi hari ini spesial 93 tahun perayaan Hari Ibu. Nah Sahabat Bawaslu sekalian, tak kalinya kami mohon bantuan dari Sahabat Bawaslu untuk terus mendukung dan mensupport kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar Sahabat Bawaslu senantiasa update dengan informasi yang kami sajikan lewat channel YouTube kami. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media Sahabat Bawaslu. Akhir kata, saya Windy pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi orasi selanjutnya bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.